Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74.100.3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ringga Asmara. Di pertemuan yang keempat kali ini, kita akan membahas mengenai cara menampilkan data dari banyak tabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: yang pertama, dapat menulis statement select yang mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Yang kedua, menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator join. Dan yang terakhir, melakukan join terhadap tabel itu sendiri atau self join. Mendapatkan data dari banyak tabel. Seringkali kita perlu menggunakan data yang berasal dari banyak tabel, tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Semisal, nomor pegawai atau EMP number hanya ada di tabel pegawai EMP. Nomor departemen Depno ada di tabel pegawai EMP dan tabel departemen atau Dep. Nama lokasi departemen hanya ada di tabel departemen. Pengertian join. Untuk mendapatkan data dari dua atau lebih tabel, maka tabel-tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain harus dilakukan join terlebih dahulu. Untuk umum join adalah select tabel 1 dot column, kemudian tabel 2 dot column, from tabel 1, tabel 2, where tabel 1 dot column sama dengan tabel 2 dot column. Cartesian product. Cartesian product dibentuk pada saat 1. Kondisi join diabaikan. Yang kedua, kondisi join tidak valid. Dan yang ketiga, semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Tipe join. Ada dua tipe utama join, yaitu equi-join dan non-equi-join. Metode join lainnya meliputi outer join dan self join. Equi-join. Misal tabel EMP memiliki primary key MNO dan memiliki foreign key DEPNO, di mana DEPNO ini merupakan primary key dari tabel yang lain, yaitu tabel DEP. Relasi antara EMP dengan DEP disebut equi-join. Menambahkan kondisi pencarian dengan operator AND. Operator logika AND, OR, dan NOT bisa digunakan pada kondisi pencarian yang ada pada klausa where. Kemudian penggunaan tabel alias. Query dapat disederhanakan dengan penggunaan tabel alias. Contoh query berikut: select emp.empNumber, emp.iname, emp.depno, dep.log, from emp, dep, where emp.depno sama dengan dep.depno. Dengan menggunakan tabel alias akan dirubah menjadi seperti berikut: select e.mno, e.iname, e.depno, d.log, from emp kita aliaskan menjadi e, dep kita aliaskan menjadi d, where e.depno sama dengan d.depno. Kemudian non-equi-join. Relasi antara dua tabel disebut non-equi-join jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua. Misal tabel EMP terdiri dari kolom MNO, INAME, SAL, dan tabel SAL grade terdiri dari kolom grade, losal, dan HISAL. Maka kolom SAL pada tabel EMP berkorespondensi langsung dengan losal dan HISAL pada tabel SAL grade yang nantinya akan memberikan suatu nilai grade yang bersesuaian. Outer join. Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Outer join dapat digunakan dengan menggunakan tanda plus di dalam tanda kurung. Kemudian self join. Seringkali sebuah tabel perlu dijoinkan dengan tabel itu sendiri. Misal pada saat mencari manajer dari seorang pegawai, maka tabel pegawai dijoinkan dengan tabel pegawai untuk mendapatkan nomor pegawai manajer dan namanya. Sekian penjelasan dari praktikum bab keempat. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat email ataupun via Facebook. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba melakukan percobaan dari praktikum bab keempat ini. Di sini ada beberapa percobaan.
yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari percobaan pertama. Sebelumnya kita buka dulu iSQL Plus kita login terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini dari percobaan pertama, kita ketikkan select iname, diname dari tabel, ketikkan from emp, depth. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan nama departemen dari keseluruhan pegawai dan keseluruhan departemen. Kemudian kita menuju ke percobaan selanjutnya. Kita ketikkan select emp.mno, kemudian emp.iname, kemudian emp.depno, dan yang terakhir adalah depth.location. Dari tabel emp dan tabel depth dengan klausa where emp.depno sama dengan depth.depno. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi tempat pegawai tersebut bekerja. Selanjutnya kita akan menuju ke percobaan 3. Kita ketikkan select emp.mno, kemudian emp.iname, lalu emp.depno, dan yang terakhir depth.location. Kita ambil dari tabel emp dan depth where emp.depno sama dengan depth.depno. Kita tambahkan n init cap. Kita cari pegawai yang bernama King, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi pegawai tersebut bekerja dengan nama pegawai adalah King. Selanjutnya kita ke percobaan keempat. Kita ketikkan kita select a.iname, kemudian a.sal, lalu s.grade. Kita ambil dari tabel emp yang kita aliaskan dengan e, kemudian tabel sal grade kita aliaskan dengan s, dimana e.sal between s.losal and s.hisal. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, gaji, dan grade dari gaji pegawai tersebut.
Selanjutnya kita akan mencoba outer join. Kita ketikkan, kita select e.iname, kemudian e.depno, dan yang terakhir adalah d.dname. Dari tabel emp kita aliaskan e, dan tabel dep kita aliaskan d, where e.depno sama dengan d.depno. Lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, nama departemen, nomor departemen, dan nama departemen. Kita ke contoh selanjutnya. Kita select e.iname, kemudian e.depno dan d.dname dari tabel emp dan tabel dep, where e.depno kita berikan tanda plus sebagai tanda outer join di e.depno. Lalu kita execute. Terjadi penambahan baris, yakni di baris yang paling bawah nama departemen operation, nama pegawai, dan juga nama departemennya tidak ada. Kemudian selanjutnya kita masuk ke percobaan 5. Kita ketikkan e.iname, kita beri alias sebagai pegawai, kemudian m.iname kita beri alias sebagai manager. Dari tabel emp yang pertama kita aliaskan sebagai e, dan emp yang kedua kita aliaskan sebagai m, where e.mgr sama dengan m.mno, dan e.iname sama dengan Lik, dimana nama pegawainya adalah Lik. Kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan nama manajer dari pegawai yang bernama Blake. Sekian percobaan dari bab keempat. Selanjutnya kita akan mencoba latihan-latihan soal dari bab keempat. Baik, selanjutnya kita sekarang akan mencoba mengerjakan latihan soal dari praktikum bab keempat, yakni untuk kita masuk soal yang pertama. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama departemen dari semua pegawai. Baik, kita akan masuk ke SQL Plus dari Oracle. Kita login menggunakan username Scott. Kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan mengambil kolom dari dua tabel, yakni tabel emp dan tabel departemen atau dep. Kita akan masukkan query-nya, select, yang akan ditampilkan adalah iname,
dari tabel EMP, kemudian depno. Depno di sini ada dua, dari depno di tabel EMP dan depno di tabel dep. Keduanya sama saja, sehingga kita memilih salah satu saja. Kita panggil dep dot depno dari tabel dep, kemudian yang terakhir di name, yakni nama departemennya. From, karena kita menggunakan dua tabel, jadi kita memasukkan kedua tabel tersebut, yakni tabel EMP kemudian tabel dep, dengan menambahkan where EMP dot depno sama dengan dep dot depno. Garis terakhir difungsikan agar departemen number dari tabel EMP disamakan dengan departemen number dari tabel dep. Kita coba execute. Di sini ditampilkan ename depno atau departemen number dan dname atau departemen name. Dari semua pegawai. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal kedua. Buat daftar yang unik dari semua pekerjaan pada departemen 30. Tampilkan pula lokasi dari departemen 30 pada output. Jadi soal yang kedua kita akan menampilkan job dan juga location dari kedua tabel, yakni tabel EMP dan tabel dep. Kita select, yang pertama adalah job, kemudian location dari tabel EMP dan tabel departemen, where EMP.depno sama dengan dep.depno, kemudian tambah satu lagi, yakni yang memiliki departemen number sama dengan 30, dep.depno sama dengan 30. Di sini didapatkan job dan juga location dari semua pekerjaan pada departemen 30. Kemudian lokasi dari departemen 30 pada output. Tetapi kita belum menjadikan daftar tersebut unik, jadi masih ada pengulangan. Untuk itu kita harus menjadikan daftar tersebut menjadi unik dengan menambahkan distinct di depan nama kolom job. Kemudian kita execute kembali. Sehingga kita dapatkan daftar yang unik
dari semua pekerjaan pada Departemen 30. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan lokasi dari semua pegawai yang memiliki komisi atau komisi tidak sama dengan 0. Baik, soal nomor 3 kita akan menampilkan, kita select. Yang pertama adalah e-name, kemudian departemen name, dan yang terakhir adalah location. Kemudian dari tabel EMP dan tabel departemen, dimana depno pada tabel EMP sama dengan depno pada tabel dep. Dan juga cara yang terakhir, komisi tidak sama dengan 0, yakni com is not 0. Baik, selanjutnya kita eksekusi. Di sini ditampilkan e-name, nama pegawai, d-name, nama departemen, dan lokasi dari pegawai yang memiliki komisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Tampilkan nama pegawai dan nama departemen untuk semua pegawai yang memiliki huruf A pada namanya. Di sini kita akan menampilkan nama pegawai dan nama departemen. Ya, kita harus select e-name dan d-name atau departemen name dari tabel EMP dan tabel dep, dimana depno pada tabel EMP sama dengan depno pada tabel dep. Dan syarat yang terakhir adalah e-name memiliki huruf A pada namanya, sehingga kita akan mencari satu buah atau sebuah karakter A pada nama pegawai dimanapun tempatnya. Ya, kita beri tanda persen di awal untuk menghiraukan semua karakter yang ada di depannya. Kemudian kita beri tanda persen lagi di akhir untuk menghiraukan semua karakter yang ada di belakang. Dan kita eksekusi. Di sini ditampilkan nama pegawai dan nama departemen, di mana pegawai yang memiliki huruf A pada nama. Baik, sekarang kita masuk soal nomor 5. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Kita akan memilih yang pertama adalah e-name, kemudian job, kemudian departemen number dari tabel dep, departemen number dari tabel dep, kemudian departemen name dari tabel EMP dan tabel dep. Kemudian syarat yang terakhir, yakni
berlokasi di kota Dallas. Location sama dengan Dallas. Baik, kita eksekusi. Di sini ditampilkan e-name, job, depno, dan d-name dari pegawai yang bekerja di kota Dallas. Selanjutnya kita masuk soal nomor 6. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor pegawai, nama manajer dan nomor pegawai dari manajer. Soal nomor 6, kita akan menggabungkan satu tabel yang dialiaskan menjadi dua buah tabel yang sama. Jadi kita akan memilih dari tabel EMP yang pertama, kita aliaskan sebagai E, kemudian EMP yang kedua kita aliaskan sebagai M. Kemudian kita memilih EMP number dari tabel E, lalu memilih e-name dari tabel E, kita aliaskan sebagai pegawai. Kemudian kita memilih EMP number dari tabel M, kemudian memilih e-name dari tabel M, kemudian kita aliaskan sebagai manager. Dimana dengan syarat manager dari tabel E itu sama dengan EMP number dari tabel M. Baik, sekarang kita coba execute. Di sini ditampilkan nomor pegawai, kemudian nama pegawai, kemudian nomor manajer dan nama manajer, sehingga ini merupakan dua tabel yang sama digabungkan menjadi satu. Agar sesuai seperti tampilan yang ada di dalam modul soal, kita akan mengurutkan berdasarkan EMP number dari pegawai. Sekarang sudah terurut menurut EMP number dari pegawai. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Modifikasi query pada nomor 6, buat outer join untuk menampilkan pula data pegawai yang tidak mempunyai manajer.
Jadi kita akan memodifikasi query ini sehingga bisa menampilkan pegawai yang tidak mempunyai manajer. Untuk membuat outer join, kita cukup menambahkan tanda plus di dalam tanda kurung setelah emp number. Kita coba untuk execute. Ada satu penambahan baris, yakni baris king yang tidak memiliki manager. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Buat query yang menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Samakan judul kolom seperti yang ada pada sel berikut. Untuk soal nomor 8, kita masih sama menggunakan dua tabel yang sama. Kita akan memilih Depno, dari tabel E, kemudian iname dari tabel E kita aliaskan sebagai pegawai, lalu mno dari tabel M, kemudian name dari tabel M kita dialias sebagai kolega. Dari tabel EMP yang dibuat menjadi dua tabel yang sama, kemudian di syarat where department number pada tabel E sama dengan department number pada tabel N, dan juga N iname pada tabel E tidak sama dengan iname pada tabel M. Kita coba untuk execute. Di sini ditampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan nomor pegawai, kemudian koleganya siapa saja. Di sini terdapat 56 baris yang dipilih. Karena masih belum sesuai dengan yang ada di soal latihan, maka akan kita urutkan menurut departemen number dan nama pegawai. Kita gunakan order by departemen number pada tabel E dan nama pegawai pada tabel M.
kita execute sekali lagi. Sini sudah terurut menurut departemen number dan juga nama pegawai. Oke, selanjutnya kita masuk soal nomor 9. Tampilkan struktur dari tabel salgrid buat query yang menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, gaji, dan grade untuk semua pegawai. Untuk soal nomor 9, kita menggunakan 3 tabel, yakni tabel EMP, tabel depth, dan tabel salgrid. Pertama, kita akan memilih kolom apa saja yang akan ditampilkan, yakni kolom e-name, kolom job, kolom d-name atau departemen name, kolom salary, dan kolom grade. Dan from dari tabel mana saja, ini tabel EMP, kita tuliskan sebagai E, kemudian tabel depth kita tuliskan sebagai D, kemudian salgrid, tabel salgrid kita tuliskan sebagai S. Kemudian bagi syarat, yakni departemen number pada tabel E harus sama dengan departemen number pada tabel D. Dan syarat yang terakhir adalah dan salary pada tabel E di antara low salary pada tabel S dan high salary pada tabel S. Kemudian kita eksekusi. Di sini akan ditampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, jumlah salary, dan grade dari salary yang dimiliki oleh pegawai. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Buat query untuk menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Blik. Kita kembali akan memakai dua buah tabel yang sama dengan alias yang berbeda. Ini tabel EMP. Yang pertama adalah kita akan memilih e-name dari tabel E dan hire date dari tabel E. Tabel yang akan kita gunakan yakni dua buah tabel yang sama, yakni tabel EMP yang pertama kita aliaskan sebagai E dan EMP yang kedua kita aliaskan sebagai M, dengan syarat dimana hire date dari tabel E
harus lebih dari hire date dari tabel M. Dan syarat satu lagi, yakni iname dari tabel M adalah blank. Sekarang kita eksekusi. Di sini ditampilkan nama pegawai dan juga hire date yang tanggal bekerjanya setelah pegawai yang bernama blank. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 11. Tampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya serta nama manajer dan tanggal kerjanya, di mana tanggal mulai kerja pegawai tidak lebih dulu daripada tanggal mulai kerja manajernya. Baik, di sini kita akan menampilkan nama pegawai, kemudian tanggal bekerja, nama manajer, dan juga tanggal bekerjanya. Kita akan memilih nama pegawai. Yang pertama, iname dari tabel E yang akan kita aliaskan sebagai pegawai. Kemudian hire date dari tabel E, lalu iname dari tabel M akan kita aliaskan sebagai manager. Yang terakhir adalah hire date dari tabel M. Kita masih menggunakan dua tabel yang sama, yaitu tabel EMP, dan lalu syarat dari MGR dari tabel E harus sama dengan EMP number dari tabel M. Syarat selanjutnya adalah yakni hire date dari tabel E kurang dari hire date dari tabel M. Kita coba untuk execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan juga tanggal mulai bekerjanya, di samping nama manajer dan tanggal mulai manajer bekerja. Untuk menyamakan sesuai dengan yang ada di latihan soal, maka kita akan mengurutkan berdasarkan hire date dari tabel E. Kita execute sekali lagi, maka sudah terurut berdasarkan hire date dari pegawai. Oke, sekian pembahasan dari latihan soal praktikum 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.